Aduh, aku minta maaf. Maafkan ya kata-kataku. Sungguh, sorry. Aku nggak bermaksud ngomong begitu. Aku hilaf. Saudara, ungkapan maaf seperti ini sangat bisa jadi tulus. Tapi setulus-tulusnya sebuah permintaan maaf, ia tidak akan menghilangkan rasa sakit, akibat, dan bekas dari kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan. Saudara, kita semua pasti pernah ya disakiti atau menyakiti melalui kata-kata kita. Karena itu biar kita semakin ingat bahwa kata-kata kita itu sungguh, itu selain bisa menghidupkan, itu juga dapat mematikan. Dan Amsal memberikan gambaran yang serius mengenai kekuatan kata-kata. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita ini bukan orang bijaksana kalau kita tidak menyadari benar kekuatan kata-kata. Kata-kata Amsal itu bisa menusuk seperti pedang. Dia masuk sampai dalam hati dan jiwa. Ini bisa dalam pengertian yang baik atau pengertian yang buruk. Tapi ketika kita sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang menyakiti, saudara, kita tidak bisa berpura-pura atau berlagak seolah-olah kita tidak pernah mengucapkannya, seolah-olah tidak ada efek, hanya karena kita sudah mengaku salah, mengaku bahwa kita hilaf. Kenapa? Karena bagaikan pedang yang sudah menusuk ya. Kata-kata yang sudah melukai itu, yang menusuk itu mungkin dapat disembuhkan. Dapat disembuhkan. Tetapi, dia tidak akan pernah sama lagi pada bagian yang ditusuk. Mengapa? Karena ada bekasnya di sana. Karena itu saudara, dengan memperhatikan bekas-bekas luka, kata-kata orang lain pada diri kita, maupun kata-kata kita pada orang lain, biar kita semakin berhikmat dengan kata-kata kita. Kata-kata yang sembrono itu bukan hanya dapat menodai reputasi kita, dan membuat orang lain sulit untuk percaya pada kita lagi. Amsal tadi bahkan secara ekstrim mengatakan bahwa kata-kata itu dapat mematikan. Nah, sepanjang sejarah kehidupan manusia, kata-kata itu sudah pernah menjadi pemicu pembunuhan, pemicu terjadinya perang, bahkan pemicu seseorang mengakhiri hidupnya. Ya, bunuh diri. Kata-kata bahkan juga dapat membunuh seseorang itu secara psikis. Coba bayangkan, anak yang dari kecil itu dipanggil bodoh, tak berguna hingga ia besar. Sepanjang umur hidupnya, dia akan berjuang untuk melepaskan dirinya dari keraguan bahwa aku ini bodoh, aku nggak bisa, aku ini bodoh, aku tak berguna. Saudara, maka benarlah ungkapan yang berkata bahwa sticks and stones can only break our bones, but words can be soul destroying. Tongkat dan batu itu hanya dapat mematahkan tulang, tetapi kata-kata itu dapat menghancurkan jiwa. Kata-kata yang buruk, saudara. Mari kita evaluasi. Kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut kita adalah cermin dari kondisi hati kita. Bisa karena dua hal. Yang pertama, mungkin saudara sedang dalam kondisi insecure, dalam tekanan, gelisah, takut, kurang tidur, kurang makan, lapar, lelah. Nah, saudara perlu tenangkan diri, saudara perlu istirahat. Tapi sangat mungkin yang terjadi, dan kebanyakan terjadi adalah karena hal yang kedua, saudara. Karena hal yang esensi belum terpenuhi. Jadi ini bukan situasi sementara yang cukup dijawab dengan makan, tenang, istirahat, tidur. Melainkan ini karena hati ini masih kosong. Belum ada penerimaan, belum ada kasih, belum ada kepuasan yang sejati. Sehingga saudara, yang sering kali mengisi adalah kepahitan, sakit masa lalu. Sehingga penuh ketidakpuasan dan kata-kata negatif dan penuh hal-hal yang menyakitkan yang keluar dari mulut. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita periksa hati kita. Bila sering kali kita kelepasan dan kita cenderung mengatakan hal-hal buruk, sangat mungkin yang kedua ini yang perlu kita periksa. Mari saudara periksa apakah masih kita menemukan pengaruh racun kata-kata buruk yang mungkin menyertai kita dalam kita bertumbuh dari kecil dalam pergaulan. Maukah saudara mengisi hati ini dengan Injil, kasih, penerimaan, kehidupan dari Tuhan Yesus? Mari kita berdoa, Tuhan tolong kita. Bapa, kami berdoa, pulihkanlah hati kami dengan firman-Mu, dengan Injil, dengan penerimaan-Mu, sehingga identitas kami, siapa kami, itu sudah diperbaharui, tergantung apa kata Kristus. Kami tidak lagi dihantui oleh kata-kata orang lain yang buruk. Demikian pula Tuhan, dengan memiliki ini, kami juga dimampukan untuk menjaga bibir kami, agar tidak melukai orang lain dengan kata-kata kami yang sembrono. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.